Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Hairunisa Karim dari 10.3. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu dengan materi individu, kelompok, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Langsung saja, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan individu, kelompok, dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu masyarakat. Selanjutnya adalah kelompok. Secara sosiologis, kelompok adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Terbentuknya kelompok karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Berikutnya yaitu masyarakat. Konsep masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi erat hubungannya dengan lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa seorang berinteraksi dengan sesamanya, maka lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi sikap, perasaan, perilaku, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungannya. Misalnya, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Baik, langsung saja ke soal kedua. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan sosial dalam masyarakat dan sebutkan faktor-faktor sosial dan jelaskan salah satunya. Hubungan sosial atau social relation adalah hubungan antara dua atau lebih individu di mana tingkah laku yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu lainnya. Hal ini terwujudnya adanya hubungan individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu yang mempelajari tingkah laku dari lawan interaksinya. Faktor-faktor yang menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial, yang pertama yaitu faktor keturunan. Keturunan yang sama merupakan tali persaudaraan dan persatuan kelompok sosial yang sangat erat, lebih-lebih apabila mereka berada di daerah atau negeri lain. Identitas kelompok sosialnya akan semakin tampak solidaritas, kelompok sosialnya akan semakin bertambah kokoh, kesetiakawanan sosial pun bertambah besar. Contoh, kelompok etnis dan berada di kota besar Indonesia seperti kelompok etnis keturunan Arab dan Tionghoa di Indonesia. Adapun faktor lainnya yaitu faktor daerah asal, faktor geografis, faktor kepentingan, faktor keagamaan, dan faktor ideologi kenegaraan. Baik, selanjutnya soal yang ketiga. Sebutkan 6 jenis kelompok sosial ditinjau dari beberapa sudut pandang dalam Soeharto 2024, 125, dan jelaskan salah satunya. Yang pertama, menurut cara terbentuknya. Yang kedua, menurut erat longgarnya ikatan anggota. Yang ketiga, menurut kualitas hubungan antar anggota. Jenis kelompok dilihat dari kualitas hubungan antar anggota dapat dibedakan menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan suatu kelompok sosial di mana hubungan antar anggota bersifat informal. Kontrak sosial dan interaksi sosialnya sangat akrab, contohnya keluarga dan sahabat. Kelompok sekunder merupakan suatu kelompok sosial yang hubungan anggotanya bersifat formal. Kontrak sosial dan interaksi sosialnya berdasarkan asas manfaat kepentingan tertentu. Yang keempat, menurut pencapaian tujuan. Yang kelima, klasifikasi menurut pendapatan Marton. Yang keenam, menurut sudut pandang individu. Selanjutnya, soal yang keempat. Sebutkan hakikat sosial dan jelaskan salah satunya. Itu adalah bagian A. Hakikat sosial terbagi menjadi 3, yaitu pengertian hubungan sosial, karakteristik hubungan sosial, perbedaan hubungan sosial dengan interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi jika dipenuhinya 2 syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Dalam hubungan sosial, kontak sosial maupun komunikasi secara langsung bisa saja terjadi, misalnya pemberian bantuan dana untuk korban bencana alam di daerah lain. Barangkali kita tidak mengenal satupun korban bencana tersebut. Kita hanya tahu keadaan mereka lewat media massa seperti televisi atau surat kabar, namun secara emosional kita tergerak untuk ikut membantu mereka. Selanjutnya bagian B. Sebutkan bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Yang pertama, hubungan antar pribadi, kelompok sosial, Gemeinschaft,
hubungan kelembagaan atau lembaga sosial, hubungan kelas dalam kelas sosial, dan hubungan gender. Terakhir, soal kelima. Yang pertama, sebutkan faktor pendorong dan penghambat terjadinya hubungan sosial dan jelaskan masing-masing salah satunya. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong terbagi menjadi 3, yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya hubungan sosial dalam suatu masyarakat. Contohnya, untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian kita memerlukan seorang guru untuk mendidik dan mengajar kita. Kita juga memerlukan buku untuk mempelajari sesuatu yang ingin kita ketahui dan kuasai. Untuk itu, kita memerlukan perdagangan buku, penerbit percetakan, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor penghambat. Faktor penghambat terbagi menjadi 4, yaitu hambatan antropologi, hambatan sosiologis, hambatan psikologis, dan hambatan ekologis. Hambatan psikologi seringkali menjadi hambatan dalam melakukan hubungan sosial. Hal ini disebabkan karena kita kurang mengenal aspek psikologis dan orang lain. Hubungan sosial akan sulit tercipta jika kondisi psikologis terganggu, misalnya ia bingung, kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologis lainnya apabila orang itu menaruh prasangka buruk kepada kita. Selanjutnya, bagian B, sebutkan 8 dampak hubungan sosial dan jelaskan salah satunya. Yang pertama, mempermudah proses sosialisasi. Proses sosialisasi dapat berlangsung dengan mudah sebagai akibat dan adanya hubungan sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Proses sosialisasi merupakan proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal, menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Yang kedua, mendorong proses internalisasi. Yang ketiga, mempermudah proses enkulturasi. Yang keempat, terjadinya diskusi atau penyebaran manusia. Yang kelima, terjadinya akulturasi. Yang keenam, terjadinya asimilasi. Yang ketujuh, mendorong inovasi atau pembaruan. Yang kedelapan, menciptakan konflik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.